heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, kami melaksanakan kunjungan industri di PT Maspion Squares, Surabaya yang didirikan pada tahun 1962 dan telah menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia, terutama dalam produksi peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, produk plastik, dan pusat pemilihan laptop, komputer, PC, wheel of printer, proyektor, mesin absensi, mesin kasir, hingga layanan servis untuk laptop, printer, dan komputer sebagai inovator IT di Jawa Timur dan Indonesia. Maspion IT tidak karya menjadi pusat bisnis, tetapi juga terhubung erat dengan ratusan komunitas penggemar IT di wilayah tersebut. Maspion Squares berlokasi di lantai dasar F16 Surabaya, Jalan Ahmad Yani nomor 73, Kota Surabaya. Dan pada tanggal 4 Juni 2024, kami melakukan kunjungan budaya di Pulau Bali, dan kunjungan pertama di Tanah Lot adalah salah satu destinasi wisata terkenal di Bali yang terkenal dengan pura lautnya yang megah. Sejarahnya dimulai pada abad ke-16 ketika seorang pendeta Hindu yang bernama Dang Hyang Nirata mengunjungi Pulau Bali dan membangun sebuah pura di atas batu karang besar di pantai barat daya Bali. Pura ini kemudian dikenal sebagai Pura Tanah Lot, yang secara harfiah berarti tempat di tengah laut. Kunjungan budaya selanjutnya yaitu di Pantai Pandawa. Sebelum menjadi destinasi wisata populer, pantai ini sebenarnya dikenal sebagai pantai secret atau pantai tersembunyi karena lokasinya yang tersembunyi di antara tebing-tebing kapur yang tinggi. Sejarah modern Pantai Pandawa dimulai pada awal tahun 2010-an ketika pemerintah setempat melakukan proyek pengembangan pariwisata untuk mengubahnya menjadi salah satu objek wisata utama di Bali. Pada tahun 2012, akses jalan ke pantai diperbaiki dan diberi nama Jalan Raya Nusa Dua Uluwatu, memudahkan akses wisatawan ke pantai setelah dari Pantai Pandawa. Selanjutnya kami ke Garuda Wisnu Kencana atau GWK. Sejarah GWK dimulai ketika pemerintah Provinsi Bali mengadakan kompetisi internasional untuk mendesain patung monumental Dewa Wisnu. Nyoman Warta, seorang seniman paling terkenal di Indonesia, memenangkan kompetisi tersebut dengan desainnya yang megah. Pembangunan patung monumental Garuda Wisnu Kencana dimulai pada tahun 1997. Namun, karena kendala keuangan dan teknis, proyek ini mengalami beberapa penundaan. Setelah berbagai tantangan, akhirnya patung Dewa Wisnu selesai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 22
September 2018. Patung Dewa Wisnu sendiri memiliki tinggi sekitar 23 meter atau 75 kaki. Sementara patung Garuda memiliki rentang sayap sekitar 64 meter atau 210 kaki. Selain patung-patung monumental, kompleks GWK juga memiliki teater, galeri seni, dan area rekreasi lainnya. Kunjungan budaya selanjutnya adalah Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah salah satu pantai paling terkenal di Bali dan merupakan salah satu tujuan wisata utama tempat tersebut. Sejarahnya dimulai sebagai sebuah desa nelayan pada awal abad ke-19. Pada tahun 1930-an, Pantai Kuta mulai dikenal oleh para wisatawan asing yang mencari tempat untuk berselancar karena ombaknya yang besar dan kondisi alam yang indah. Selama Perang Dunia Kedua, Pantai Kuta digunakan sebagai tempat latihan oleh militer Sekutu. Namun setelah perang berakhir, Pantai Kuta kembali menjadi tujuan wisata yang populer bagi para penggemar selayar dan pelancong. Pada tahun 1970-an, Pantai Kuta mengalami perkembangan pesat sebagai tujuan liburan. Infrastruktur wisata mulai dibangun, termasuk hotel, restoran, dan toko-toko souvenir. Namun pada tahun 2002, Pantai Kuta menjadi terkenal karena serangan bom yang menargetkan klub malam tadi klub dan fetish pub yang menyebabkan kerusakan besar dan kehilangan nyawa yang tragis. Meskipun demikian, Pantai Kuta berhasil pulih dan kembali menjadi tujuan liburan yang ramai dan bersemangat bagi para pengunjung dari seluruh dunia. Sange adalah sebuah desa di Bali yang terkenal karena hutan monyetnya yang khas. Sejarah Sange berkaitan erat dengan kepercayaan dan kebudayaan Hindu Bali. Desa Sange memiliki hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar yang disebut pohon pala atau Nukmen Trens dalam bahasa Inggris. Pohon-pohon ini menjadi tempat tinggal bagi populasi monyet yang cukup besar, terutama monyet-monyet ekor panjang. Hutan Sange juga menjadi lokasi sebuah pura kecil yang disebut Pura Bukit Sari. Pura ini merupakan salah satu tempat suci bagi umat Hindu Bali dan sering digunakan untuk upacara keagamaan dan ritual. Menurut legenda, lokasi hutan Sange dan populasi monyet dilindungi oleh Dewa Hanamuma dan Dewa Kara dalam epik Ramayana. Oleh karena itu, monyet-monyet di Sange dianggap sebagai hewan suci dan dihormati oleh penduduk setempat. Danau Baratan adalah salah satu danau terkenal di Bali yang terletak di daerah Bedugul, Kabupaten Tabanan. Danau ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu tujuan wisatawan di pulau tersebut. Sejarah Danau Barata berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Bali yang berhubungan dengan pertanian dan spiritualisasi. Danau ini merupakan salah satu sumber air penting bagi pertanian di daerah sekitarnya, dan keberadaannya memiliki makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Hindu Bali. Di tepi Danau Barata terdapat sebuah pura yang terkenal, yaitu Pura Uluna Danau Barata, yang didedikasikan kepada Dewi Danau, Dewi Air, dan pertanian dalam kepercayaan Hindu Bali. Pura ini memiliki arsitektur yang megah dan menjadi salah satu ikon keagamaan dan kebudayaan di Pulau Bali.